Selamat berjumpa kawan-kawan. Kali ini saya akan membahas tentang kaitan antara filsafat, sains, dan teknologi. Nah, untuk memulai pembahasan tentang kaitan antara filsafat dengan sains dan teknologi, maka saya akan memulai dengan periodisasi. Periodisasi yang biasa dilakukan di dalam mengkaji filsafat. Nah, kalau kita lihat periodisasi di dalam kajian filsafat ini cukup banyak. Ada yang memperiodisasikan dimulai dari Axial Age, kemudian Ancient Age, kemudian Hellenistic Age, kemudian Modern Age, dan Contemporary Age. Namun saya akan membahas bermula dari Ancient Age, dilanjutkan dengan periode-periode berikutnya seperti di Hellenistic Age, Modern Age, Contemporary Age, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya tidak membahas Axial Age? Karena Axial Age ini adalah periode di mana terbentuknya hominid, ya, terbentuknya manusia sebelum sapien tentu saja, gitu. Nah, di dalam kajian-kajian filsafat umumnya dimulai dari Ancient Age. Oleh karena itu, saya akan memulai dengan Ancient Age. Nah, saudara-saudara, kalau kita tinjau yang secara umum ini, periodisasi filsafat itu dimulai dari masa-masa yang disebut dengan Fusikoi. Fusikoi ini penamaan yang diberikan oleh Romo Wibowo. Kemudian dari Fusikoi kemudian muncul humanistik atau sofistik atau masa-masa klasik. Kemudian masa Helenistik Romawi, kemudian masa patristik, dan kemudian masa modern. Di masa-masa Fusikoi ini adalah masa-masa di mana menanyakan tentang kosmologi, tentang arche, tentang zat awal pembentuk alam semesta. Ini tokoh-tokohnya seperti Thales, Anaximenes, Anaximandros, Herakleitos, Parmenides, Pythagoras, Demokritos, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori Fusikoi. Ya, kemudian setelah itu masuk ke dalam masa-masa klasik, masa-masa humanistik klasik. Berkaitan dengan situ ada masa-masa sofistik. Di situ ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles. Ini tiga nama besar yang sangat terkenal di dalam filsafat seperti ini. Kemudian dilanjutkan ke masa-masa Helenistik atau masa-masa Romawi. Di situ ada muncul aliran-aliran seperti Stoicisme, Epikurianisme, Skeptisisme, Eklektisisme, Neoplatonisme. Ini muncul di masa-masa Helenistik Romawi ini. Kemudian di masa patristik, masa patristik ini kita bisa kelompokkan kedua, yaitu masa patristik yang cenderung kepada Katolik, yang satu dalam Islam, ya, pemikiran-pemikiran seperti Clemens Alexandria, Origenes, Gregorius Nazianza, Basilius Agung, Gregorius Nyssa, Johannes Damascensius, Thomas Aquinas, Santo Agustinus, Karel Agung, Abelardus. Ini masuk dalam masa-masa patristik Katolik. Dan di Islam ada muncul nama-nama besar filosof-filosof seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Hayyan, Ibnu Majah, Ibnu Rus, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, dan sebagainya. Kemudian berlanjut ke masa modern. Nah, di masa modern ini banyak sekali filosof-filosof, tapi saya ingin mengklasifikasikan sebagai filosof yang tergolong sebagai konvensional dan filosof yang tergolong sebagai filosof analitik. Nah, kembali kepada masa periodisasi tadi itu, Fusikoi, humanistik, Helenistik, patristik, dan modern ini, kita mau melihat dasar-dasar pemikiran siapa yang nanti itu berkorelasi atau berimpact pada munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita lihat
dari pemikiran-pemikiran itu, pemikiran-pemikiran Fushikoi, hampir semuanya Fushikoi, nanti itu mempengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemikiran Thales, Anaximenes, Anaximandros, Herakleitos, Parmenides, Pythagoras, Demokritos yang mempertanyakan tentang asas pertama terbentuknya alam semesta ini mengilhami munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di masa humanistik, masa-masa klasik tadi itu, sofistik, dibanding antara Socrates dan Plato, pemikiran Aristoteles lebih cenderung mempengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, corak pemikiran-pemikiran di Stoicisme, Epikureanisme, Skeptisme, Eklektisme, dan Neoplatonisme ini kurang mempengaruhi ilmu pengetahuan teknologi. Dan di masa patristik itu juga begitu. Yang mempunyai sumbangsi besar terbentuknya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pemikirannya Ibn Rushd dan Al-Khwarizmi. Dan di masa modern yang paling membentuk ilmu pengetahuan dan teknologi sumbangsinya paling besar ya filsafat analitiknya, gitu. Jadi dari pemikiran Fushikoi, Aristoteles, Ibn Rushd dan Khwarizmi dan pemikiran dari filsafat analitik inilah yang mempunyai sumbangan besar munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Nah, kalau kita lihat kenapa seperti itu? Ya karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah cara berpikirnya yang dikategorikan oleh diklasifikasikan oleh Auguste Comte itu adalah cara berpikir ilmiah. Ya, cara berpikir ilmiah. Nah, cara berpikir ilmiah ini adalah cara berpikir yang didukung oleh adanya fakta-fakta empirik. Ada data-data yang bersifat objektif yang bisa dianalisis secara metodologik. Inilah metode ilmiah itu oleh klasifikasi Comte seperti itu. Nah, ini berbeda dengan tahapan-tahapan lain, dengan cara berpikir lain, cara berpikir filosofis, cara berpikiran teologis, berbeda dengan ilmiah ini. Nah, oleh karena itu, cara berpikir yang seperti itu oleh Comte diibaratkan sebagai pemikiran orang dewasa. Jadi bukan pemikiran remaja, bukan pemikiran anak-anak, tetapi pemikiran dewasa. Nah, Comte mengkategorikan cara berpikir teologis itu ibaratnya adalah cara berpikirnya anak-anak. Kalau filosofis, cara berpikirnya remaja, tapi kalau ilmiah, cara berpikirnya orang dewasa. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan alegori guanya Plato, ya. Tahap berpikir teologis ini diibaratkan, dialegorikan sebagai orang yang ada di dalam gua, yang tidak tahu apa-apa, taunya hanya realitas yang dipandang saat itu. Gitu. Realitas itu berubah setelah melihat adanya sinar. Nah, ketika ada sinar, ini cara berpikirnya lebih luas, ada pencerahan-pencerahan, dan disitulah muncul cara berpikirnya remaja, cara berpikirnya filosofis. Gitu. Nah, cara berpikir ilmiah ini adalah cara berpikir setelah orang itu keluar dari gua, ternyata melihat realita macam-macam, ada bukti-bukti empirik dan sebagainya yang bisa diverifikasi kebenarannya dan sebagainya. Itulah cara berpikirnya orang dewasa. Jadi kalau kita lihat cara berpikirnya Comte, ya seperti itu. Tahapannya dari orang berpikir itu bermula dari tahapan teologis, kemudian naik menjadi filosofis, berkembang menjadi filosofis, kemudian baru berkembang kepada ilmiah. Nah, sains and teknologi muncul dalam cara berpikirnya ilmiah, cara berpikirnya orang dewasa, cara berpikirnya orang-orang setelah keluar dari gua. Itulah alegori Plato seperti itu. Jadi, kalau kita kaitkan atau kita runtut bagaimana Comte mengkategorikan cara berpikir ini, kira-kira seperti ini. Orang itu semula mempunyai pengetahuan. Ya, sebelum kenal agama dia mempunyai pengetahuan. Setelah mempunyai agama, sudah kenal dengan agama, dengan keyakinannya, maka pengetahuannya ditambah dengan pengetahuan yang berdasarkan norma dan ajaran agama. Nah,
Di situ belum ada berpikir secara nakal, secara liar, secara filsafati, belum ada. Tapi kemudian ketika orang itu mau berpikir secara filsafat, maka dia terjadi pengembangan pemikirannya, pengetahuannya. Nah, setelah itu dia akan berpikir secara ilmu pengetahuan berdasarkan data-data empirik. Jadi tahapan berpikir dari pengetahuan, kemudian ditambah dengan pengetahuan agama, kemudian pengetahuan filsafat, kemudian baru ilmu pengetahuan. Nah, tahapan inilah yang dikategorikan oleh Comte itu sebagai tahapan dari teologis, kemudian berkembang menjadi filosofis, berkembang lagi menjadi tahapan keilmiahan atau tahapan berpikir secara ilmiah. Nah, cara berpikir ilmiah inilah yang menunjukkan real science. Ilmu pengetahuan ilmiah. Kalau yang teologis dan filosofis masih dikategorikan sebagai pseudoscience. Nah, Comte mengkategorikan seperti itu. Nah, kembali kepada periodisasi keilmuan tadi itu dari Foucault, ya, dari Foucault kemudian dilanjutkan dengan Aristotelian kemudian muncul ke masa-masa kini. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang kemudian membuat keilmuan itu menjadi kuat, keilmiahan itu menjadi kuat. Ya, setidaknya ada pemikirannya Newton, Edmund Halley, pemikirannya Faraday, Maxwell, Einstein. Ya, inilah yang membentuk karakter keilmuan saat ini. Ya, Newton menghasilkan pemikiran tentang gravitasi, Faraday dan Maxwell memunculkan teori tentang elektromagnetik, Einstein tentang nuklir kuat dan nuklir lemah. Ya, kombinasi dari keempat ini, gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat dan nuklir lemah, inilah yang kemudian mempunyai sumbangsih besar munculnya sains dan teknologi yang berguna saat ini. Nah, tentu saja ini tidak final, masih terus berkembang. Nah, perkembangan ini masih dalam proses. Ini yang muncul dengan string teori yang diinisiasi oleh Michio Kaku dan kawan-kawan itu, seperti itu. Jadi cara berpikir Newton, Halley, Faraday, Maxwell, Einstein ini yang mengkombinasikan antara gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat dan nuklir lemah inilah cara berpikirnya yang mempunyai karakteristik fisika atau fisik, objektif, positivistik, verifiable, general, replikatif, prediktif. Nah, kategori-kategori ini atau sifat-sifat inilah yang mendasari kenapa sesuatu itu disebut dengan ilmiah. Fisika berarti ada materinya, objektif berarti ada objeknya yang bisa diamati itu. Sifat positivistik karena ada dan bisa diverifikasi, ya, verifiable, dan bisa diterima oleh orang kebanyakan, oleh general. Replikatif bisa diuji, bisa digunakan di tempat lain, dan bisa diprediksi, bisa digunakan untuk mengindra ke depan, memperkirakan ke depan. Jadi keilmiahan atas dasarnya adalah ini tadi itu. Karakter ini, fisik, objektif, positivistik, variable, general, replikatif, dan prediktif. Nah, dari cara berpikir inilah muncul teknologi-teknologi yang dihasilkan. Nah, teknologi muncul karena ada sains. Maka kita menemukan sekarang ini, kita dari pemikiran-pemikiran para saintis ini muncul produk-produk seperti radio, radar, mesin, televisi, internet, pesawat, lampu, listrik, komputer, dan lain sebagainya. Ya, jadi penemuan seperti transistor, penemuan seperti laser dan lain sebagainya itu dikembangkan dari teori-teori tadi itu, gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat dan nuklir lemah gabungan itu. Dan ternyata dalam realitanya ini penting menandai kemajuan peradaban, ya, menandai kemajuan peradaban, meningkatkan kesejahteraan, membuat semua urusan menjadi mudah,
atau menciptakan kemudahan-kemudahan. Bahkan dengan sains dan teknologi ini, pikiran masyarakat atau pikiran manusia terbuka dan bisa sedikit demi sedikit menguak rahasia ciptaan. Dan manusia bisa memahami semesta. Jadi itu peran dari sains and teknologi. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat jarak antara Aristoteles dan Newton itu cukup lama sebenarnya ya. Cukup lama. Tetapi antara Aristoteles dan Newton ini mempunyai relasi yang kuat. Ya, Aristoteles membangun fondasi sains melalui metode pengamatan langsung atas suatu objek. Jadi metode inilah yang penting. Metode pengamatan langsung atas suatu objek. Jadi kalau dilihat dari situ, Aristoteles itu menekankan pada fenomena, bukan pada noumena. Fenomena itu adalah sesuatu yang bisa diamati. Kalau noumena itu adalah sesuatu di balik yang diamati itu. Nah, Plato, Socrates itu menekankan pada noumena, pada idea, pada metafisika. Tetapi kalau Aristoteles menekankan pada fisikanya, bukan metafisikanya. Gitu. Nah, dalam sejarahnya pemikiran Aristoteles itu pada masa Helenistik tiarap dia. Karena yang berkembang pada masa-masa Helenistik adalah masa-masa pemikiran bercorak Platonik. Bercorak Platonik. Ya. Pada metafisika, pada idea itu yang kuat. Maka pemikiran Aristoteles pada masa Helenistik ini seolah-olah tiarap. Dia baru muncul, mencuat lagi pada abad 12 setelah terjemahan para filosof Islam, terutama Ibnu Rus, ini menyeruak yang mengangkat pemikiran-pemikiran Aristoteles. Nah, kekuatan dari Aristoteles ini semakin menguat yang kemudian mengilhami awal Renaissance pada abad 12. Nah, Renaissance ini yang terbukti menerangi Eropa setelah sebelumnya dikategorikan berada pada masa kegelapan, masa-masa Dark Age. Akibat kungkungan alam patristik tadi, alam Helenistik itu. Jadi disinilah peran dari Aristoteles kuat di dalam memunculkan sains and teknologi. Jadi rambatan model pemikirannya Aristoteles inilah yang sebenarnya menimbulkan Renaissance, muncul pencerahan-pencerahan, abad pencerahan. Ini mencerahkan Eropa. Lalu dari situ muncul keilmuan yang bersifat positivisme. Dari situ muncullah revolusi industri. Baik itu revolusi industri 1, 2, 3, 4. Yang semuanya itu ditandai oleh corak keilmiahan Newtonian. Ya, corak berpikir Newton itu ya sama dengan berpikirnya Aristoteles tadi itu, yang tadi itu kategorinya yang objektif, fisik, positivistik, verifiable, general, replikatif, dan prediktif. Nah, corak keilmiahan Newton ini berlangsung hingga saat ini, dan itulah menandai sains and teknologi. Ya, pemikiran Aristoteles ini menguatkan bidang fisika. Nah, lalu munculnya pemikiran-pemikiran dari Charles Darwin dengan teori evolusinya di bidang biologi ini semakin kuat. Semakin kuat memunculkan positivisme ilmu dengan terma ilmiah tadi itu. Ya. Maka dari sini cara berpikirnya Aristoteles, cara berpikirnya Darwin, Newton dan lain sebagainya ini memang tidak kongruen, ya, tidak kongruen dengan teologis, maka kemudian sering muncul friksi-friksi, perdebatan-perdebatan di sini. Ya tadi itu kategorinya ada di fisik. Sementara teologi tidak lagi hanya fisik, tapi ada fisik, ada metafisik. Filosofis juga begitu, ada fisik, ada metafisik. Nah, tapi pemikirannya Aristoteles dan sebagainya yang membuat sains
and teknologi, ya pada tadi itu. Fisik, objektif, positivistik, verifiable, general, replikatif, dan prediktif. Nah, sekarang kita bahas Newton. Newton itu, ya memang pemikiran Newton ini boleh bilang sebagai reformatif atau bahkan revolusioner gitu ya. Karena waktu Newton itu masih kecil gitu, muncul peristiwa komet pada tahun 1682 di Inggris yang ketika itu, setelah adanya komet yang kira-kira jatuhnya itu di kerajaan Inggris ketika itu. Nggak lama dari komet itu ada raja meninggal. Maka kemudian masyarakat ketika itu berpendapat bahwa komet itu menandai sebagai sebagai sinyal, sebagai tanda menandai bahwa akan ada raja yang mati. Jadi matinya raja dan sebagainya itu ditandai oleh semesta alam itu dengan komet itu. Nah, anggapan-anggapan di masyarakat yang seperti itu dibantah oleh Newton. Newton membantah itu. Newton membantah dan dia berpendapat dengan kekeh bahwa komet itu adalah benda langit. Benda langit yang jatuh akibat adanya gravitasi. Jadi itu tidak menandai apa-apa. Tidak ada pesan spiritual apapun yang terkait dengan itu. Itu hanyalah fenomena alam biasa. Bahwa benda langit itu jatuh akibat adanya gravitasi. Nah, pendapat Newton seperti ini tentang gravitasi ini adalah pengembangan dari pemikirannya Newton sebelumnya. Yang waktu itu memikirkan tentang gravitasi itu yang ditandai dengan apel jatuh. Dia terinspirasi ketika apel jatuh, maka dia muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau apel itu jatuh, apakah benda-benda lain itu juga akan jatuh? Seperti bulan, bintang, apakah akan jatuh? Dari situ Newton berpendapat bahwa ya, semua itu akan jatuh karena ada gravitasi bumi. Jadi gravitasi bumi inilah yang kemudian menjadi teori besar yang dihasilkan oleh Newton. Newton dengan pemikirannya itu bahwa semua akan jatuh. Dia berpikir, kapan jatuhnya? Nah, inilah yang terus dicari oleh Newton. Pencarian jawaban atas pertanyaan ini menghasilkanlah hukum gerak Newton yang kemudian dirumuskan dengan F sama dengan M kali A gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, muncul ilmu gerak dan lain sebagainya, teori gerak itu. Hukum gerak atau teori gerak ini dari Aristoteles ke Newton berbeda. Kalau Aristoteles mengatakan bahwa semua benda yang bergerak akan berhenti karena kehabisan tenaga. Jadi, kalau kita kembali kepada komet tadi, Aristoteles mengatakan bahwa komet itu akan jatuh karena dayanya sudah habis, kehabisan tenaga. Tapi Newton tidak. Newton itu dengan hukum geraknya, dia menghasilkan hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Kondisinya berbeda-beda. Yang pertama itu, yang menjadi hukum Newton pertama itu adalah, dia berpendapat begini, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Jadi kalau gaya resultannya itu 0, benda diam ya diam. Tetapi kalau bendanya bergerak secara lurus beraturan, ya dia akan tetap beraturan. Kecepatan tetap. Gitu. Ini berbeda dengan hukum Newton kedua. Hukum Newton 2 adalah percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besarnya gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, misalnya orang menendang bola, orang memukul paku, itu hukumnya Newton 2. Gitu. Terus yang kemudian adalah hukum ketiga, aksi-reaksi. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain,
maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tapi arahnya berlawanan. Ini yang mengilhami bagaimana pelontar roket dibuat. Ya, pelontar roket dibuat. Kemudian dikaitkan dengan aksi reaksi yang selama ini di interaksi sosial, ya, seperti itu. Nah, sering dikaitkan seperti itu. Itulah saudara-saudara. Ada dua besar pemikirannya, Aristoteles dan Newton itu memang mempunyai keterkaitan munculnya sains dan teknologi saat ini. Nah, kalau kita lihat lagi konstruksi lagi itu. Munculnya teori tentang gravitasi, tentang elektromagnetik, nuklir kuat dan nuklir lemah. Kombinasi dari keempatnya inilah yang menimbulkan sains dan teknologi saat ini. Sains dan teknologi saat ini begitu hebatnya, ini karena gabungan 4 teori ini. Tapi ingat, gabungan 4 teori ini nggak final, masih terus berkembang. Gitu. Maka kemudian sekarang ini muncullah sesuatu yang masih ingin dimasukkan di dalam gravitasi, itu dark matter. Ini yang menjadi yang berkaitan dengan string teori. Ya, mungkin ini nanti mau menandai munculnya revolusi industri yang kelima. Gitu. Kalau revolusi industri 1, 2, 3, 4 ini itu ditandai oleh 4 ini, gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat dan nuklir lemah. Gravitasi diinisiasi oleh Newton dan Edmund Halley. Ya. Ini munculkan gerak mekanika dan tata surya, itu gravitasi. Di elektromagnetik dimotori oleh Michael Faraday dan Maxwell, muncul listrik, dinamo, cahaya, gelombang, dan internet. Nah, dari elektromagnetik itu. Nuklir kuat, munculnya energi, ya, nuklir kuat dan nuklir lemah ini munculnya energi, alam semesta, Big Bang, black hole, dan lain sebagainya ini. Nah, ada energi tata surya, energi matahari, dan lain sebagainya itu, radioaktif, ya, fisika kuantum, munculnya dari sini. Jadi gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat dan nuklir lemah mempunyai sumbangan yang besar munculnya sains dan teknologi. Dan ini masih ada tantangan bahwa akan ada pemikiran-pemikiran lagi memperbaiki keempat teori itu. Dan sepertinya sekarang sudah diinisiasi dengan string teori yang akan menghasilkan tentang dark matter, kemudian multiverse, antimatter, quark, neutrino, dan lain sebagainya. Dan ini nanti tentu saja akan berdampak besar terhadap kemajuan teknologi ke depan. Nah, saudara-saudara, kalau kita amati lagi, apa sih manfaatnya sains dan teknologi? Ya, manfaatnya sains dan teknologi banyak sekali. Untuk hingga saat ini kita sudah tahu lah manfaat radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Kedepannya seperti apa? Kedepan teknologi-teknologi, sains dan teknologi ini bisa digunakan untuk penjelajahan ke planet lain. Ya, untuk teknologi transportasi, mobil terbang dan lain sebagainya. Ya. Sekarang ini sedang digagas tentang Neuralink oleh Elon Musk. Nah, Neuralink ini kan kaitannya dengan Immortality Project, kan gitu ya. Kemudian nanoteknologi, cyborg, kemudian komputer kuantum, ya. Teknologi kesehatan. Ya, ini mengkombinasi macam-macam dari biosains, kemudian fisika kuantum, dan lain sebagainya. Ini menghasilkan teknologi kesehatan yang luar biasa ini. Nah, sekarang ini seperti MRI dan lain sebagainya ya. Besok-besok itu ada banyaklah kaitannya yang akan muncul. Muncul artificial intelligence, metaverse, pengungkapan dimensi lain. Nah, nanti dengan adanya multiverse ya, pemikiran-pemikirannya tentang Penrose dan lain sebagainya, tentang multiverse dan lain sebagainya, itu akan besar sekali. Nah, kemajuan-kemajuan yang dibasiskan pada sains dan teknologi sekarang ini luar biasa dahsyatnya ya. Sekarang sudah ditemukan tentang contact lens
ya kontak lain yang nanti itu dikaitkan dengan Neuralink dan lain sebagainya, itu sudah diinisiasi, tinggal dipasarkan saja. Munculnya robot, ya kita tahu itu robot Sophia. Robot ini didesain dengan kesadaran, dan kelak itu secara perlahan akan ditambahkan dengan rasa sakit, keinginan untuk memiliki pasangan, punya anak, sebagai lawyer yang fungsinya nanti sebagai lawyer, bisa jadi sebagai profesi lain menggantikan peran manusia. Ini adalah project immortality. Kalau kita lihat bagaimana konsep Neuralink, konsep immortality project, artificial intelligence, ini mereka itu saling keterkaitan, saling berkelindan, dan itu kita bisa melihat bahwa teknologi ke depan itu luar biasa dahsyat, gitu. Ya. Nah, coba untuk mengikuti, melihat perkembangan itu, kita bisa lihatlah apa yang terjadi di dalam pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh SpaceX, oleh Elon Musk, ya, oleh Jeff Bezos. Bagaimana Elon Musk dan Jeff Bezos itu melakukan kolaborasi untuk menghasilkan masa depan seperti apa. Nah, ini semuanya berbasis pada teknologi Neuralink, ya. Nanti otak kita, brain kita itu dikorelasikan dengan superkomputer yang itu nanti menghasilkan suatu kemajuan yang luar biasa itu, ya, dari konsep Neuralink itu. Nah, semuanya itu bukan tidak mungkin, akan sangat mungkin, ya. Di biosains, dari yang dikembangkan dari biologi itu muncul ilmu-ilmu kesehatan yang luar biasa yang dikembangkan dengan nanoteknologi dan sebagainya. Di peralatan-peralatan hardware seperti mobil terbang, kota yang nanti itu dikirakan kota masa depan, gitu ya, tenaga matahari, power storage itu yang sekarang dikembangkan menjadi besar-besar, itu semuanya adalah berbasis pada science and teknologi ini. Oleh karena itu, science and teknologi pada dasarnya adalah merupakan output sekaligus outcome dari pemikiran-pemikiran filsafat. Oleh karena itu, pemikiran filsafat itu penting. Karena pikiran filsafat itu adalah digunakan untuk membuka cakrawala. Membuka cakrawala ditindaklanjuti dengan cara-cara berpikir secara sains dan teknologi dengan basis keilmian tadi, menghasilkanlah teknologi seperti ini. Artinya saudara-saudara, kalau kita lihat perkembangan itu, ya perkembangan teknologi akan menjadi luar biasa hebat. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita mempersiapkan generasi-generasi yang paham tentang teknologi. Nah, kalau kita paham teknologi, kita baru bisa mengendalikan teknologi. Tapi kalau kita tidak paham teknologi, kita akan dikendalikan oleh teknologi. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah bahan dari merupakan satu ajakan saya kepada Anda untuk melakukan introspeksi. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikendalikan, apa yang harus dikembangkan, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.